Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madisa Fitri Partrama Bukian dengan NIM 19130310007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester, yaitu mengenai metabolisme kimia. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme merupakan segala bentuk proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, di mana itu melibatkan berbagai reaksi kimia dan energi yang menyertainya. Nah, dalam metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana menjadi lebih kompleks, di mana dalam proses ini memerlukan energi dari luar seperti cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah katabolisme, di mana katabolisme ini merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan menghasilkan energi seperti respirasi sel dan fermentasi atau biasa disebut dengan respirasi anaerob. Yang kedua yaitu mengenai menjelaskan struktur dan fungsi dari biomembran. Yang pertama adalah dari segi struktur. Nah, struktur biomembran ini diusulkan oleh S.J. Siregar dan J.N. Nicholson yang berbentuk fluid mosaic model, di mana model mozaik fluida ini merupakan dua lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Nah, model tersebut menunjukkan beberapa molekul protein itu menempel atau menyisip pada dua lapisan lipid penyusun utama membran. Nah, beberapa protein atau bagian dari molekul protein yang bersifat hidrofobik itu akan menyusup ke dalam membran. Nah, adapun fungsi dari biomembran yaitu yang pertama, biomembran berfungsi untuk memindahkan molekul-molekul organik tertentu atau membiarkan ion anorganik spesifik masuk dan zat-zat tertentu keluar sel. Karena biomembran sendiri itu mengandung sistem yang kompleks. Kemudian yang kedua, biomembran itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme karena pada membran terdapat sejumlah enzim dan itu berfungsi sebagai katalis dalam beberapa metabolisme. Kemudian yang ketiga, biomembran berfungsi melindungi bagian dalam sel. Yang keempat, berfungsi sebagai reseptor dari rangsangan luar. Dan yang kelima adalah menjaga komponen-komponen sel terisolasi dari luar. Soal selanjutnya adalah menjelaskan jalur glikolisis, jalur gluconeogenesis, kemudian perbedaannya, kemudian jumlah ATP yang dihasilkan, sistem pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama adalah jalur glikolisis, di mana jalur glikolisis ini merupakan jalur metabolisme yang memecah glukosa atau rumus kimianya adalah C6H12O6 menjadi asam privat atau CH3COOH. Kemudian jalur gluconeogenesis, di mana ini merupakan jalur pembentukan glukosa dari zat yang bukan berasal dari karbohidrat. Yang ketiga dari segi perbedaan antara glikolisis dan glikogenesis. Nah, untuk parameternya itu terdapat 4 parameter, di mana yang pertama adalah perbedaan dari segi tempat berlangsungnya. Glikolisis itu tempat berlangsungnya di sitosol sel, sedangkan glikogenesis itu tempat berlangsungnya di otot dan hati. Kemudian yang kedua dari hasil. Nah, glikolisis itu dalam prosesnya menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH, sedangkan glikogenesis itu menghasilkan glikogen. Seperti namanya, glikogenesis. Kemudian enzim yang terlibat. Nah, pada glikolisis enzim yang terlibat adalah enzim eksokinase, sedangkan pada glikogenesis yang terlibat adalah fosforilase glikogen. Kemudian dari segi prosesnya juga, jika glikolisis itu memecah molekul glukosa menjadi asam pirufat, ATP dan NADH, sedangkan glikogenesis itu memecah glikogen menjadi glukosa. Kebalikannya. Nah, kemudian dari segi jumlah ATP. Nah, glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dalam satu NADH itu terdapat 3 ATP. Nah, hal ini berarti proses glikolisis itu menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Nah, dalam dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan 2 NADH. Berarti ada 6 ATP.
Siklus Krebs menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH, di mana 1 FADH mengandung 2 ATP, sehingga pada siklus Krebs tersebut menghasilkan energi sebanyak 24 ATP. Nah, namun 2 ATP itu digunakan dalam proses glikolisis kembali. Nah, sehingga total ATP yang dihasilkan itu adalah 36 ATP. Nah, jika 5 molekul gula itu dihidrolisis, maka energi yang dihasilkan itu berjumlah 180 ATP. Selanjutnya, bagaimana sistem pengendalian jalur glikolisis? Nah, dalam kondisi aerob, pirufat itu melalui mitokondria akan dioksidasi sepenuhnya oleh CO2 dan H2O. Nah, yang akan menjadi energi dan disimpan dalam bentuk ATP. Nah, pirufat yang dihasilkan pada jalur glikolisis aerob itu akan masuk ke dalam siklus TCA atau Krebs. Nah, dengan tidak adanya oksigen yang cukup, pirufat direduksi oleh NADH melalui glikolisis anaerobik atau fermentasi menjadi berbagai produk yaitu asam laktat dan etanol. Soal yang keempat adalah jelaskan peranan siklus Cori, kemudian jalur pentosa fosfat, metabolisme glikogen, ada pengendalian metabolisme glikogen. Nah, siklus Cori, di mana siklus Cori ini berperan dalam menghasilkan ATP dan mengolah kembali sekresi jaringan otot dan hati. Kemudian, peranan dari jalur pentosa fosfat itu berperan sebagai langkah alternatif pada metabolisme glukosa yang berfungsi menghasilkan NADH untuk melakukan sintesa asam lemak dan steroid, serta menghasilkan ribosom untuk sintesa nukleotida asam nukleat. Kemudian yang ketiga itu ada metabolisme glikogen, di mana metabolisme glikogen ini berperan sebagai proses untuk mengubah glukosa berlebih menjadi polimernya yang berfungsi sebagai cadangan energi jangka pendek dan disimpan dalam hati dan otot, serta dapat diubah kembali menjadi glukosa melalui proses glicogenolisis. Kemudian yang terakhir adalah peranan dari pengendalian metabolisme glikogen, di mana ketika gula dalam darah tinggi, hormon insulin akan disekresikan dari pankreas yang merangsang protein fosfat sehingga dapat berlangsung proses glikolisis dan glikoneogenesis terhenti. Yang kelima adalah mengenai siklus. Ya, siklus yang pertama adalah asam sitrat, di mana seperti gambar di samping itu terdapat gambar mengenai siklus asam asetat, di mana dia bermanfaat sebagai peran utama dalam proses produksi energi dan biosintesis sehingga dapat mempercepat proses penyerapan nutrisi. Kemudian ada rantai respirasi seperti yang tertera pada slide, itu gambarnya sudah sangat jelas, di mana manfaatnya adalah mengkatalisis oksidasi molekul bahan dan mentransfer elektron ke molekul oksigen dengan transduksi energi secara bersamaan menjadi adenosin. Kemudian ada fosforilasi oksidatif, di mana fosforilasi oksidatif ini manfaatnya untuk menghasilkan ATP, yaitu zat yang akan berperan dalam proses perubahan energi. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan antara fotosintesis dan respirasi. Nah, sudah tertera pada slide ya gambarnya juga apa yang menjadi perbedaan antara fotosintesis dan respirasi sel. Nah, yang paling terlihat perbedaannya adalah di mana fotosintesis ini dia terjadinya pada kloroplas, sedangkan respirasi sel itu pada mitokondria dan sitoplasma sel. Nah, jika fotosintesis berlangsung secara anabolisme, maka respirasi itu berlangsung secara katabolisme. Di mana perbedaan ini terlihat pada reaksi berikut ini, di mana fotosintesis itu nantinya dari karbon dioksida yang bereaksi dengan air itu akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Sedangkan pada respirasi sel itu kebalikannya, di mana glukosa yang bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan air dan juga energi berupa berjumlah 38 ATP. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.